Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan sedikit cerita tentang sebuah digital multimeter. Kali ini dari Itech dengan tipenya 9205A. Untuk kemasan digital multimeternya, kemasan bagian depan seperti ini dengan ada gambar multimeter, ada merek Itech. Lalu bagian samping hanya digital multimeter. Untuk bagian sisi belakang ini ada keterangan dari bagian-bagian untuk multimeternya. Dan bagian samping lagi digital multimeter. Sudah, kalau untuk kemasan hanya itu saja. Kemudian bagian atas ini terdapat tipenya. Di sini warnanya tidak ada yang dicontreng karena langsung saja kita buka untuk multimeternya. Jadi ini yang pertama tentu mendapatkan unit multimeternya DT9205A, kabel tes warna merah dan hitam, dan yang terakhir buku manual dalam bahasa Inggris. Nah, ketika baru keluar dari dus multimeternya, unit multimeternya dikemas dengan plastik seperti ini. Ini untuk menghindari adanya goresan pada bodi maupun pada layar dari multimeternya ketika berada di dalam dus. Nah, ini untuk unit multimeternya, untuk bagian layar ini lumayan besar, dan di bawahnya ada tulisan Itech DT9205. Sudah ada untuk port HFE, untuk pengecekan HFE transistor, kemudian ada lampu indikator LED. Untuk rotary switch, dia sudah bentuk meruncing. Kemudian pada bagian selektor ini ada seperti bagian segitiga yang berwarna glossy ini. Ini menunjukkan parameter yang ingin kita ukur. Kemudian untuk finishing cat dan huruf maupun angka, ini terlihat jelas. Walaupun ada berbeda warna, ada warna putih dan warna gold. Tapi untuk huruf dan angkanya tidak ada yang terputus sehingga terbaca jelas. Dan untuk portnya di sini ada 4 buah. Yang pertama yang paling kanan itu adalah untuk port pengukuran voltase, nilai resistensi dan pengecekan dioda. Tentunya seperti buzzer juga di sini ya. Dan yang kedua ini adalah COM atau kutub negatif atau kabel hitam. Kemudian yang ketiga ini ada untuk pengukuran miliampere. Jadi miliampere tidak tergabung pada pengukuran voltase tapi terpisah juga. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran ampere yang maksimal 20 ampere. 20 ampere untuk listrik DC maupun AC ya. Jadi DC maupun AC itu maksimalnya 20 ampere. Dan juga sudah memiliki fitur auto power off. Untuk material dari multimeternya, casingnya ini menggunakan plastik ABS. Ini yang terdiri dua warna hitam dan di sini warna hijau. Kemudian untuk sisi bagian belakang sudah memiliki stand, jadi bisa diberdirikan untuk digital multimeternya untuk memudahkan pembacaan pada layar LCD. Dan ini untuk tempat baterainya. Nah, ternyata sudah mendapatkan baterai 9 volt. Jadi untuk paket pembeliannya sudah mendapatkan multimeter, kabel tes, dan baterai. Coba kita nyalakan. Nah, tidak ada indikator gambar aki atau baterai drop, berarti baterainya normal. Sebelum melakukan pengetesan dengan multimeter, kita persiapkan dulu untuk kabel tesnya. Ini kita pasang dulu untuk kabel yang merah di bagian paling kanan, dan kabel hitam di bagian COM. Nah, untuk pengetesan dengan menggunakan multimeter digital Itech DT9205A ini, saya hanya akan melakukan pengetesan dengan yang ada indikator pada portnya. Jadi kalau di sini kan pada port merah ini ada pengukuran voltase, nilai resisten, dan dioda. Dan tidak ada untuk indikator pengukuran nilai kapasitor. Walaupun di sini ada terdapat
icon untuk pengukuran kapasitor, ini yang F dan seperti gambar dioda ini, simbol dioda. Tapi nanti kita nggak akan melakukan pengukuran di situ, karena ya sesuai dengan indikator pada portnya saja. Jadi yang pertama kita akan coba untuk buzzernya. Nah, karena pada bagian ini ada lambang dioda dan lambang buzzer, kita cek untuk buzzernya terlebih dahulu. Ya, untuk buzzernya tidak ada delay ya, jadi ketika kabelnya dihubungkan, dia langsung merespon. Dan untuk pengecekan dioda, bisa, coba kita balik dioda ke kutubnya. Nah, ketika kutubnya dibalik, multimeter tidak merespon. Jadi memang seperti itu kalau untuk pengukuran dioda. Jadi hanya satu sisi saja yang dapat direspon oleh multimeter. Tapi kalau ini kutubnya dibolak-balik, kemudian tetap direspon oleh multimeter, itu menandakan bahwa diodanya sudah rusak. Kemudian kita akan coba ukur untuk nilai resistensi atau resistor. Ini pertama saya menggunakan skala 2K. Nah, itu bisa, ini terbaca 216 ohm. 216 ohm, karena tadi ada titik di depannya ya. Karena kalau pakai skala 200, nah dia hanya menunjukkan angka 1. Nah, ini kalau ketika kita gunakan untuk mengukur, kemudian multimeter hanya menunjukkan angka 1, itu menandakan ringnya di luar jangkauan. Jadi tidak dapat dibaca oleh multimeter, makanya hanya menunjukkan angka 1. Tapi kalau kita pindah ke skala 200, dia akan menunjukkan nilai. Nah, seperti itu. Dan ini resistor yang kedua. Nah, ini terbaca 100 ohm. Jadi bisa ya untuk resistor setengah watt maupun 1 watt, itu bisa untuk pengukuran nilai resistor dengan multimeter ini. Selanjutnya ini HFE. HFE tidak akan kita cek di sini karena ini untuk pengukuran nilai HFE pada digital multimeter ini sudah saya buatkan videonya tersendiri. Lanjut untuk pengukuran voltase listrik DC. Nah, untuk pengecekan listrik DC ini saya akan menggunakan PSU yang sudah pernah saya rakit. Ini juga sudah ada videonya. Jadi kita akan lihat juga untuk respon dari multimeternya ketika nanti voltasenya akan saya buat naik turun, seberapa cepat respon dari multimeter ini. 8,8. Nah, ini kan karena 2 digit, hanya 2 digit untuk PSU-nya, makanya di sini hanya terbaca 8,8. Karena kita coba skalanya kurang ya, karena di sini hanya menggunakan skala 20. Ternyata di sini sampai 27 volt. Jadi kita naikkan. Nah, 27. Nah, di sini terbaca 27,5. Nah, bisa ya. Jadi responnya pun cukup cepat, lebih cepat daripada voltmeter yang ini. Responnya cepat untuk multimeternya. Nah, seperti itu kalau pengukuran untuk voltase untuk listrik DC. Jadi responnya pun untuk multimeter digital ini dia lebih cepat daripada voltmeter yang ada di sini. Nah, itu dia kalau untuk pengukuran listrik DC. Oh ya, tadi ada yang terlewat ya. Nah, ini saya nggak tahu. Di sini ada icon segitiga dan icon untuk tegangan listrik tinggi. Tapi saya tidak tahu ini pengukurannya untuk apa. Jika memang ada rekan-rekan yang tahu, tolong bantu saya dengan cara berkomentar di bawah. Terima kasih. Selanjutnya kita coba untuk pengukuran listrik AC. Ini saya langsung menggunakan skala 750. Karena pada umumnya untuk listrik AC atau listrik PLN rumah itu kan sudah di atas 200, rata-rata di atas 200. Jadi saya gunakan langsung skala 750.
Dan di sini seperti biasa ada tulisan HV, ini menandakan pengukuran yang kita lakukan adalah high voltage atau tegangan tinggi. Jadi harus berhati-hati. Terbaca 230-an. Oke, seperti itu bisa ya berarti. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk pengukuran nilai ampere, tapi hanya untuk listrik DC. Jadi saya akan mengukur nilai ampere untuk listrik DC saja. Nah, jadi seperti ini kalau untuk rangkaian pengukuran ampere, itu beban yang ingin diukur nilai ampernya, kutub positif tetap ke positif baterai, kemudian kutub negatif dari beban itu dihubungkan ke kabel merah dari multimeter. Dan kabel merah ini dipindah ke port nilai ampere yang kita butuhkan. Nah, di sini saya menggunakan selektor, saya arahkan pada 20, maka kabel merah juga harus diarahkan ke 20 ampere, ke port yang 20 ampere. Tapi kalau menggunakan miliampere, itu portnya juga harus dipindah ke miliampere. Jadi di sini saya menggunakan yang skala 20 saja. Kemudian kabel hitam dari multimeter itu dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai. Sekarang kita coba. Nah, itu terbaca nilai ampernya 0,41 ampere. Untuk kipas 12 volt itu nilai ampere yang dikonsumsi adalah 0,41 ampere atau 410 miliampere. Baik, itulah tadi rekan-rekan sedikit berbagi cerita saya tentang digital multimeter ITEDS DT9205 ini. Untuk 9205A ini sama seperti yang biasa saya gunakan, yaitu 9205A. Namun di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama tentang cara menghidupkannya. Jadi kalau untuk menghidupkannya ini on off-nya sudah berada satu tuas bersama rotary switch. Tapi kalau yang Jakemi ini, yang JM9205 ini, dia tombol powernya ya pakai tombol, bukan pakai rotary switch. Jadi untuk on off-nya ada di sini. Kemudian kalau yang Jakemi ini sudah ada fitur hold, kalau yang ITEDS belum. Kemudian ada ini nih, indikator segitiga dan tegangan listrik tinggi. Kalau yang di Jakemi nggak ada, tapi saya juga kurang tahu ini fungsinya apa. Keduanya sudah memiliki auto power off, kemudian portnya juga ada 4, untuk ampere maksimal sama-sama 20 ampere. Dan sudah ada fitur HFE untuk keduanya. Kemudian kalau yang ITEDS ini ada lampu indikator, jadi untuk buzzer menyala, lampunya juga akan menyala. Tapi kalau untuk Jakemi ini dia hanya buzzer saja, tidak ada lampu LED indikator seperti ini. Lalu perbedaan berikutnya, kalau ini layarnya sudah bisa ditekuk. Jadi ketika digunakan seperti ini, nah ini layarnya bisa ditekuk. Tapi kalau yang ITEDS belum ada fitur layar ditekuknya ini. Kemudian perbedaan dari segi penggunaannya, ketika selektor melebihi range yang bisa dibaca, kalau di Jakemi dia akan membaca OL atau overload. Kalau di ITEDS dia hanya akan menunjukkan angka 1 seperti tadi. Jadi bisa saya simpulkan kalau penggunaan DT9205 ini memang lebih cocok untuk base station. Seperti penggunaannya untuk servis elektronik seperti TV, power supply, radio, dan semacamnya seperti itu. Nah, ini lebih cocok. Karena ini untuk beratnya juga tidak terlalu berat. Jadi kalaupun memang untuk mobile, untuk servis elektronik, nah ini multimeter ini bisa digunakan. Dan untuk harganya sendiri, digital multimeter ITEDS DT9205 ini saya beli dengan harga 60 ribuan. Sudah mendapatkan multimeter, kabel tes, dan juga baterai 9 volt tadi. Tapi
saran saya ketika ingin menggunakan untuk pengukuran nilai ampere yang besar, saran saya kabelnya diganti dengan kabel yang mampu mengukur hingga spek 20 ampere seperti ini. Karena kalau setahu saya kabel yang seperti ini dia biasanya maksimalnya cuma 10 ampere. Jadi kalau dipakai ke 20 ampere, jadi kabelnya gampang panas atau bahkan mudah terbakar. Tapi kalau untuk sekiranya nilai ampernya hanya sekitar 10 ampere ke bawah, ya pakai kabel ini masih bisa. Itu sedikit saran dari saya tentang kabel multitester dari eTouch ini. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.